Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan seri pertama bagian kedua dari serial aplikasi SIMRT. Isi dari video ini masih meneruskan uraian tentang peta situs, di mana di bagian sebelumnya sudah kita ketahui bersama tentang menu yang ada di halaman depan atau halaman beranda. Sekarang kita akan melanjutkan untuk mengetahui lebih detail data-data yang disajikan di bagian tengah ini. Pada seri sebelumnya sudah ada penjelasan tentang data distribusi anggaran. Jadi di sini kita akan sedikit mengulas ulang tentang distribusi komponen anggaran ini. Bahwa dalam konteks anggaran SPSN Madrasah ini kita mengenal ada 5 komponen anggaran, yaitu anggaran perencanaan teknis, anggaran pengelolaan kegiatan, anggaran pengawasan teknis, anggaran pengadaan peralatan, dan anggaran pelaksanaan konstruksi. Ini istilah-istilah komponen anggaran ini merupakan istilah baku yang diambil dari Peraturan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2018. Jadi dalam pembangunan gedung negara itu ada beberapa komponen yang di situ sudah dibakukan dan kemudian kita pakai dalam aplikasi SIMRT ini, karena SPSN merupakan bentuk pembangunan gedung negara, sehingga kita harus merujuk istilah-istilahnya pada peraturan Menteri PUPR. Nah, di sini sebagaimana kita lihat distribusi anggaran untuk tahun 2020 ya. Ini kita lihat misalnya untuk pelaksanaan konstruksi itu prosentasenya adalah 79,5%. Ini merupakan persentase atau bagian terbesar dari distribusi anggaran SPSN tahun 2020. Lalu kemudian yang kedua ini kita lihat warna hijau, 13,3% ini adalah pengadaan peralatan. Lalu kemudian distribusi lainnya ini anggarannya relatif lebih kecil dibandingkan pelaksanaan konstruksi dan pengadaan peralatan, yaitu pengawasan teknis, lalu kemudian perencanaan teknis, dan pengelolaan kegiatan. Berikutnya kita akan membahas mengenai realisasi anggaran. Jadi di halaman pertama ini selain ditampilkan distribusi komponen anggaran, juga kita bisa melihat realisasi anggaran. Jadi kita bisa melihat progres realisasi anggaran masing-masing komponen yang ada 5 tadi disajikan dalam bentuk bar chart. Dan di bar chart ini kita bisa lihat ada 2 warna, yaitu warna biru ini merepresentasikan realisasi anggaran, lalu kemudian yang warna kuning adalah sisanya. Jadi misalnya kalau kita baca bar chart ini untuk perencanaan teknis ya, sebagai contoh, ini kalau kita arahkan kursor ke bar chart, maka kita bisa melihat bahwa progres untuk perencanaan teknis ini sudah mencapai 76,06%, atau kalau dalam nominal itu 17 miliar 52.253.291 rupiah. Ini progresnya. Jadi di sini untuk perencanaan teknis ini kalau kita lihat di bar chart ini merupakan komponen anggaran yang realisasinya relatif sudah cukup besar ya, cukup banyak, sudah mencapai 76%. Di bawahnya ada pengelolaan kegiatan ya, komponen pengelolaan kegiatan ini progresnya masih di bawah perencanaan teknis, baru mencapai 65,52% atau 15 miliar sekian.
lebih kecil lagi di ini pengawasan teknis baru mencapai 53,74%. Kemudian ya kita lihat di sini, kemudian pengadaan peralatan sudah mencapai 58,54% dan untuk pelaksanaan konstruksi sudah mencapai 66,09%. Berikutnya di halaman depan atau beranda dari situs SIMRT ini kita bisa melihat data tentang anggaran terkontrak, progres dari anggaran terkontrak, lalu kemudian progres dari konstruksi dan data progres dari realisasi anggaran. Kita lihat misalnya di sini anggaran terkontrak itu progresnya sudah mencapai 87,33%. Nah, ini apa maksud anggaran terkontrak itu? Ada anggaran terkontrak adalah anggaran dari komponen yang dalam pelaksanaannya itu dipercayakan atau dikontrakkan pada pihak ketiga. Komponen apa saja itu? Seperti kita lihat di sini ada 5 komponen itu. Selain pengelolaan kegiatan itu adalah anggaran-anggaran yang terkontrak. Jadi perencanaan teknis itu adalah anggaran yang terkontrak karena pelaksanaannya akan diserahkan pada pihak ketiga melalui bidding dan kontrak. Demikian juga untuk pengawasan teknis, pengadaan peralatan, dan pelaksanaan konstruksi. Nah, khusus untuk pengadaan peralatan ini bisa dikontrakkan dan bisa juga pengadaan langsung, misalnya pembelian peralatan yang langsung dari toko, atau misalnya juga peningkatan peralatan. Nanti ada lagi satu komponen sebetulnya ini yang nanti akan bisa kita lakukan di akhir-akhir proyek, yaitu anggaran optimalisasi. Ini misalnya salah satu komponen dalam anggaran subkomponen dalam anggaran optimalisasi itu misalnya penambahan daya listrik. Nah, ini tentu saja pengadaannya tidak melalui kontrak tetapi langsung, jadi kita berkoordinasi dengan pihak PLN, lalu kemudian di situ ada instalasi yang tentu saja berbayar. Nah, di situ nanti itu termasuk dikategorikan sebagai data terkontrak. Jadi nanti di bagian bawah nanti akan dijelaskan terkait dengan anggaran optimalisasi ini. Baik, kita kembali lagi ke anggaran terkontrak ini, penjelasan seperti tadi. Lalu kemudian ada progres konstruksi. Progres konstruksi ini adalah angka yang tampil di depan ini adalah angka rata-rata progres konstruksi secara nasional. Ini artinya apa? Bahwa di sini artinya bahwa secara nasional progres fisik itu sudah mencapai 78,93% secara nasional. Nah, ini berikutnya adalah realisasi anggaran. Ini juga sama, ini maksudnya adalah bahwa secara nasional realisasi anggaran sudah mencapai 68,41%. Ini semua angka bisa dikonfirmasi detailnya kalau kita tekan ya angkanya. Misalnya saja ini, ambil contoh saja untuk progres konstruksi ini, kita coba lihat detailnya seperti apa. Nah, ini progres konstruksi itu bisa kita lihat di sini. Dari tadi yang rata-rata nasional progresnya sudah mencapai 78,93%, itu detailnya kita lihat di sini bervariasi. Ada yang sudah mencapai 100%, ada yang belum mencapai 100%. Ini kita lihat yang sudah mencapai 100% itu akan tersajikan di bagian atas, sedangkan yang masih kurang dari 100% itu di bagian bawah. Jadi kita bisa melihat di sini bahkan ada lembaga itu yang belum memprogres, misalnya ini belum melakukan progres konstruksi, atau misalnya di sini ada yang baru 5%. Jadi itu kenyataan progres dari konstruksi atau fisik
yang disajikan dalam bentuk kurva S. Kita coba saja misalnya yang sudah mencapai 100%, ini MAN 2 Tasikmalaya misalnya, ini sudah 100%. Kita coba klik, kita lihat bentuk kurvanya seperti apa. Nah, ini kita bisa melihat di sini untuk MAN 2 Tasikmalaya ini, proyek pembangunan gedung asrama mahasiswa terpadu sudah mencapai 100%. Di kurva ini ada beberapa bagian yang perlu dijelaskan. Yang bagian paling atas ini adalah detail tentang kontraktor atau penyedia jasa konstruksi. Jadi di sini bisa kita lihat siapa penyedia jasanya, lalu tanggal kontraknya berapa, selesai kontraknya tanggal berapa, lalu kemudian penyedia jasanya, alamatnya, lalu nilai kontraknya berapa, durasi kontraknya ada berapa hari, progresnya masih berlangsung atau sudah selesai, sisa waktunya masih berlangsung atau sudah habis. Ini tersaji di bagian paling atas dari kurva S ini. Lalu kemudian di bawahnya kita melihat di sini ada dua garis, yaitu garis biru dan garis merah. Garis biru ini adalah garis rencana. Jadi sebelum gedung dimulai pembangunannya, ini kontraktor bersama-sama dengan konsultan pengawas ini membuat perencanaan. Jadi sesuai dengan misalnya di sini tanggal kontraknya itu tanggal 22 sampai dengan 22 bulan 6 sampai dengan 20 bulan 12. Itu kalau dihitung mingguan ada berapa minggu. Di sini kita bisa melihat di sini ada 26 minggu. Artinya apa? Artinya bahwa progres fisik itu harus diselesaikan dalam 26 minggu. Jadi dalam 26 minggu pembangunan gedung harus sudah selesai, dan itu kemudian dituangkan dalam bentuk perencanaan yang direpresentasikan dalam bentuk garis biru ini. Jadi ini kalau kita hitung garis biru ini ada 26. Ini setiap minggu progresnya berapa itu harus direncanakan. Sehingga nanti ketika sudah minggu ke-26 itu gedung benar-benar sudah selesai 100%. Jadi itu cara membaca garis biru dan garis merah. Jadi garis biru itu garis rencana, yang itu nanti harus sudah diupload oleh operator pada awal ketika pembangunan fisik itu akan dimulai. Lalu nanti kemudian setiap minggu seperti yang dijelaskan pada sesi sebelumnya, pada seri sebelumnya, yaitu operator harus mengupdate kurva S setiap minggu. Itu yang nanti akan muncul sebagai garis merah ini. Jadi nanti setiap minggu garis merah ini akan bertambah terus sampai nanti proyek itu selesai. Ini kurva S bisa di-download, bisa disimpan, di-download. Lalu kemudian di bawahnya ini ada tabel. Tabel ini adalah tabel tentang progres mingguan ya, tabel record atau catatan progres mingguan. Jadi kita lihat di sini ada beberapa kolom. Ini adalah kolom yang menjelaskan tentang progres setiap minggu. Jadi ini kita lihat tadi karena pembangunan itu diselesaikan dalam 26 minggu mestinya, tapi di sini kontraktor bisa memastikan bahwa itu tidak perlu 26 minggu tapi cukup 25 minggu. Jadi di sini bisa kita lihat seberapa capaian progres itu kalau dihitung atau dilihat dari setiap minggunya. Jadi ada beberapa kolom yang menjelaskan tentang itu, dan ini juga lagi-lagi bisa di-download. Jadi bisa kita download dalam bentuk Excel ataupun kita copy dan kita download dalam bentuk PDF. Sekian untuk yang bagian kedua ini, kita lanjutkan di bagian ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.